Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan kami tulis catat apa-apa yang sudah mereka lakukan, dan semua sesuatu itu telah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Bapak, saudara hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berselawat kepada nabinya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ketika menjelaskan ayat surat Yasin ayat yang ke-12 tadi, mengingatkan kepada kita semua agar setiap kita, kata Imam Al-Ghazali, memelihara 9 anggota tubuh kita, supaya 9 anggota tubuh kita itu tidak terkena dosa. Artinya Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita agar 9 anggota tubuh kita jangan sampai melakukan maksiat. Kenapa, kata Imam Al-Ghazali? Karena 9 anggota tubuh kita itu nanti akan memberikan kesaksian kepada kita di hadapan Allah di yaumul akhir nanti. Mana itu 9? Yang pertama lidah, yang kedua mata, yang ketiga telinga, yang keempat tangan, yang kelima kaki, yang keenam kulit, yang ketujuh perut, yang kedelapan kemaluan, dan yang kesembilan hati. Masing-masing kita diberi oleh Allah organ tubuh, anggota tubuh yang seperti ini. Oleh karena itu, kata Imam Ghazali, hendaknya kita bisa menjaga ke-9 anggota tubuh itu jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Yang pertama, kita diberi oleh Allah lisan. Jangan sampai lisan kita ini yang kita keluarkan kata-kata adalah kata-kata kotor, kata-kata yang mengundang maksiat, kata-kata yang memecah, menyakiti hati perasaan orang lain. Tetapi hendaknya lidah atau mulut yang diberi oleh Allah kepada kita ini kita gunakanlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Pertama, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Dengan membaca Al-Qur'an. Apa itu zikir? Dengan membaca zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah lidah kita ini selamat. Karena Nabi mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan.
Keselamatan seseorang manusia nanti adalah tergantung kepada kemampuan dia menjaga lidahnya. Itu sebabnya Nabi juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar. Kalau tidak bisa berkata benar, maka lebih baik diam. Jadi menyelamatkan lidah kita dari perbuatan dosa adalah dengan menggunakan lisan kita ini, lidah kita ini, kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih baik kita membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran karena faktor mata umpamanya, kita berzikir. Banyak kok zikir-zikir, tasbih-tasbih, tahmid, tahlil yang bisa kita baca, yang tidak membutuhkan biaya. Di antaranya saja Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani inda rahman, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, kata Nabi, ringan untuk diucapkan, tetapi dicintai oleh Allah, berat di timbangan. Apa itu? Membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu saja kita baca, insya Allah selamatlah lidah kita ini dari maksiat. Dua, kata Imam Ghazali, jagalah tangan kita ini. Jangan sampai melakukan hal-hal yang berbau maksiat, berbau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tangan ini di dalam ayat surat Yasin Allah katakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari kiamat nanti, kata Allah, di mana kami kunci mulut-mulut mereka, tetapi yang berkata kepada kami adalah tangan-tangan mereka, dan memberikan kesaksian adalah kaki-kaki mereka. Bagaimana caranya menyelamatkan tangan kita ini dari dosa? Dengan cara adalah melakukan amaliyah yang baik, ibadah-ibadah yang baik, baik-baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun berkaitan dengan kemanusiaan. Pokoknya tangan kita ini kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, jagalah kaki kita ini jangan sampai berbuat maksiat. Bagaimana caranya menjaga kaki kita ini agar tidak berbuat maksiat? Langkahkanlah kaki kita ini ke tempat-tempat yang baik. Mana itu tempat-tempat yang baik? Kita datang ke masjid, kita datang ke musala, kita hadir sholat berjemaah. Kalau tidak bisa 5 waktu, pilihlah 3 waktu. Pertama maghrib, yang kedua isya, dan ketika subuh. Langkahkanlah kaki kita ke tempat-tempat majelis ilmu. Datangilah. Kalau ada pengajian, kalau ada majelis zikir, kita datang ke sana. Sebaliknya, jauhkan kaki kita ini untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kaki kita ini, kata Al-Ghazali, akan selamat dari dosa. Yang berikutnya, kata Imam Ghazali, jagalah matamu dari berbuat dosa. Artinya apa? Jangan sampai mata kita ini memandang sesuatu yang tidak diizinkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mata kita ini memandang orang dengan pandangan yang rendah. Karena seseorang memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki ilmu, memiliki ibadah, tapi hati-hati, jangan sampai melihat orang dengan pandangan yang rendah. Tapi apa? Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Ghazali, jagalah telinga kita ini jangan sampai berbuat maksiat. Bagaimana cara menjaganya? Hindarkanlah pendengaran-pendengaran yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaiknya kita dengarkan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah mendengarkan tilawah Al-Quran, mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat
daripada ulama. Dengan begitulah agar kita selamat dari berbuat dosa, yaitu berdosa dengan cara menggunakan telinga kita tidak sesuai menurut yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam surat Al-Mulk pun Allah mengingatkan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada nanti suatu neraka namanya neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu untuk siapa? Adalah untuk orang-orang yang diberi oleh Allah pendengaran di dunia, tetapi pendengaran itu tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, jaga telinga kita ini agar tidak melakukan maksiat. Yang berikutnya kata Imam Ghazali, jangan sampai perut kita ini melakukan dosa. Bagaimana caranya supaya perut kita tidak melakukan maksiat? Artinya jangan sampai perut kita ini dipenuhi, yang masuk ke dalam perut kita adalah dari hal-hal yang haram. Haram secara zatnya ataupun haram secara mendapatkannya. Tapi hendaknya semua yang kita konsumsi, semua yang kita minum adalah berasal dari yang halal. Karena risikonya berat kaum muslimin. Kata Nabi, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aulabi. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, maka dia berubah menjadi darah, kemudian darah mengalir ke semua organ tubuh kita. Kalau makanan itu yang baik kita makan, zatnya halal, cara mendapatkannya halal, dia berubah menjadi darah, maka ketika darah mengalir ke lidah, maka lidah akan berzikir kepada Allah. Kalau darah tadi mengalir ke otak kita, maka dia akan berpikir yang baik. Begitu seterusnya. Tetapi sebaliknya, kalau darah itu berasal dari makanan yang haram, maka itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Maka jaga perut kita dari memakan makanan yang haram. Berikutnya kata Imam Ghazali, jagalah kemaluan kita, jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Bagaimana cara menjaga kemaluan? Ini adalah dengan cara menjaga pergaulan. Ini makanya dalam agama diharamkan oleh Allah SWT perbuatan-perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh. Apa itu hal-hal yang bisa mendekati zina? Itulah kalau sekarang namanya pergaulan bebas, kumpul kebo dan segala macamnya. Atau dalam dunia muda-mudi sekarang yang diimpor dari dunia barat yang disebut dengan budaya pacaran. Itulah pintu-pintu atau hal-hal yang bisa mendekati kepada zina. Dan pada satu saat nanti akan terjatuh kepada perbuatan zina, perselingkuhan itu. Dan salah satu hukuman dari Allah yang sangat berat bagi perbuatan seperti inilah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau yang melakukan perbuatan zina itu belum pernah nikah, maka dia dijilid, dipukul 100 kali pukul. Tapi kalau seandainya seorang itu sudah dalam status perkawinan melakukan perbuatan zina, di dalam Islam dirajam. Bagaimana dirajam itu? Dikuburkan badannya sampai leher, kemudian setiap orang yang lewat harus melemparnya dengan batu sampai orang itu mati. Kok begitu keras hukuman dari Islam kepada orang-orang yang berzina? Kenapa? Karena efeknya. Kita melihat hari ini kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, karena hukuman tidak membuat orang jera, sehingga orang melakukan perbuatan itu ya sulit kita membayangkan. Kenapa? Karena efek hukumnya tidak membuat orang jera. Jadi kata Imam Ghazali, agar kita menjaga kemaluan kita dengan yaitu tidak melakukan pergaulan bebas, apalagi melakukan perbuatan zina. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, kata Al-Ghazali, jagalah
ya kulit kita ini agar jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Bahwa menjaganya lah dengan menutup aurat. Bagi kita laki-laki kaum muslimin memang ya batas aurat itu dari lutut sampai ke pusat. Tetapi bagi muslimah wanita-wanita, aurat wanita itu adalah selain muka dan telapak tangan. Artinya apa? Bahwa seseorang muslimah dia harus menutup auratnya. Itulah makanya di dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi berpesan kepada hambanya. Agar apa? Agar setiap kita menutup aurat. Bagi kita kaum muslimin yang sudah memiliki putri atau anak yang sudah mulai balik berakal, ini tugas kita sebagai bapak agar mengingatkan kepada mereka supaya mereka menutup aurat mereka. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau 9 anggota tubuh ini kita jaga, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan kita terjauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.